nafsunya. Ngikutin hawa nafsu itu tidak ada habisnya. Ngikutin hawa nafsu itu tidak ada habisnya. Terus diikutin 1, 2, 3, 4, dia tidak ada habisnya. Karena apa? Satu nafsu akan meminta nafsu berikutnya. Nafsu memandang akan meminta nafsu untuk bicara. Perhatikan perjalanan orang yang terjerumus kepada nafsunya ketika minum, ketika berzina. Mari kita bedah breakdown alurnya. Pertama kali dimulai dari nafsu mata dulu. Yang diumbar. Ngelihat, dia suka, dia biarkan. Itu merusak kondisi hatinya. Karena pandangan itu kan panah beracun. Ya, dan ingat, laki-laki itu lemah di masalah wanita. Makanya saya nasihatkan untuk diri saya dan semua bapak-bapak. Jangan pernah melawan pada satu kekuatan yang kita sudah dinobatkan lemah. Yaitu adalah ketika sudah berhadapan dengan fitnah wanita. Kita kembali ke contoh tadi. Ketika mata sudah melihat, nafsu itu tidak berdiri satu. Dia sudah membuat terminal banyak. Terminal mata sudah didapatkan. Kemudian ada keinginan. Nafsu berikutnya apa? Untuk bicara. Dari melihat sekali, 2 kali, 3 kali. Lalu kemudian ada timbul desakan kuat. Nafsu untuk bicara. Nafsu bicara. Mulai memperkenalkan diri. Mulai mencari bahan-bahan dan materi-materi omongan dan obrolan yang bisa menjadikan orang itu suka kepada kita. Terus, nafsu itu kemudian boleh selesai? Enggak. Nafsu tangan kemudian sudah mulai menguat untuk memegang bagian dari orang yang dia suka. Nafsu tangan. Tangannya kemudian pengen memegang. Pertama kali dipegang malu, sungkan, tersipu-sipu. Nanti ketika sudah bisa megang, apakah berhenti? Enggak. Enggak berhenti. Kemudian nafsu tangan berpindah kepada nafsu, yaitu adalah apa? Nafsu kemudian anggota tubuh yang lainnya. Terus itu. Para ulama kemudian menyampaikan dari sebuah kilas balik, perjalanan orang ketika mereka itu terjadinya perzinahan, itu merupakan akumulasi dari nafsu. Satu menuju nafsu yang kedua, menuju nafsu yang ketiga, menuju nafsu keempat, terus tanpa terhenti. Ibaratnya sebagaimana truk yang turun, lalu dia remblong. Dan tidak ada yang menghentikannya kecuali rahmatnya Allah dan keinginan kuat darinya ketika harus menghentikan itu. Makanya kemudian akhirnya apa? Nafsu memang begitu. Kayak anak bayi. Anak bayi itu kalau nggak diturutin nangis dia. Kalau memang belum pernah kita sampai, dia akan nangis terus supaya bisa mendapatkan apa yang dia mau. Yaitu adalah air susu ibunya. Makanya perjuangannya itu kata para ulama salaf dulu. Kalau kamu ingin memisahkan nafsumu dari dirimu, kamu ini kemudian harus betul-betul kayak perjuangan seorang ibu ketika menyapai anaknya. Anaknya nangis-nangis, ibunya sampai demam berhari-hari. Tapi akhirnya bisa dilewati masa itu. Anak akhirnya tidak lagi ngepeng kepada ibunya, nyusu kepada ibunya. Tapi sudah mulai membiasakan minum, makan-makan yang dari luar. Dan itu terjadinya dengan pengorbanan yang besar pertama kali. Ketika dia harus berpisah dengan air susu ibunya. Dan para ulama memotret nafsu itu kayak air susu ibu bagi kehidupan anak. Dan memisahkan anak dari air susu ibu itu dilewati dengan pengorbanan yang besar. Dan itu yang kemudian terjadi. Makanya akhirnya disitulah kita paham. Bedanya dengan mujrim. Mujrim itu mereka punya nafsu. Dan setiap punya nafsu dilampiaskan. Yang lebih parah lagi sudah melampiaskan nafsunya. Mereka juga mengomentari orang yang beriman. Makanya orang yang sudah terjerat nafsu itu apa? Terus ngikutin. Dan kita harus ingat apa yang disampaikan oleh Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah. Nafsu itu kalau diturutin melakukan dosa, mungkin pertama kali nikmat. 1 kali, 2 kali, 3 kali, 4 kali, 5 kali, 6 kali, 7 kali. Terus dia akan mendapatkan nikmat. Sampai pada satu waktu, dosa yang ditimbulkan dari nafsu itu tidak lagi memberikan kenikmatan. Ketika tidak lagi memberikan kenikmatan, itu pun dia tidak bisa keluar dari lingkaran dosa itu. Karena dosa itu bagaikan lumpur hidup. Terus menarik orang ke dalam. Dia terus menarik ke dalam. Dan tidak dilepaskan dengan begitu mudah.